Selalu kita doakan semoga mereka semua senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin. Rabbal ya Karim. Pada malam hari ini luar biasa. Begitu banyak habaib, begitu banyak masyaikh, begitu banyak ulama, begitu banyak kiai yang hadir bersama kita di tempat ini, sehingga tidak bisa kita sebutkan satu persatu nama-nama beliau, saking banyaknya habaib dan ulama yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid Ampel ini bersama para habaib dan ulama menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, keluarga kita diharmoniskan, dan kita mendapatkan keturunan yang sholihin dan sholihat, serta kita semua bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kebahagiaan tersendiri bagi saya pada malam hari ini, saya didampingi oleh Habib Mohsen bin Zaid Al-Attas selaku Imam FPI Provinsi DKI Jakarta, dan juga Habib Abdurrahman Bahlega As-Sagaf selaku Imam FPI Provinsi Jawa Timur. Dan juga di samping saya lagi masih ada Habib Alwi Ba'agil, yaitu sebagai imam daripada FPI Madura. Dan alhamdulillah di sini para kiai-kiai baik dari Jawa Timur, dari Madura sana banyak kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini akan memperkokoh ukhuwah Islamiyah di antara kita. Luar biasa tadi tausiah yang begitu luar biasa disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin, maupun yang disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Bakhtiar Nasir, di mana mereka menyampaikan tausiahnya dengan singkat, padat, ringkas, jelas, penuh dengan hikmah yang luar biasa, yang mendorong kita semua untuk lebih merapatkan barisan dan memperkokoh persaudaraan kita, insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin, begitu juga yaitu Kiai Haji Dr. Bakhtiar Nasir yang telah menyampaikan mauidhah nasihatnya untuk kita panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, dan tetap istiqamah di dalam menegakkan panji-panji Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Nah baiklah ibadallah, saya ingin melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh guru-guru kita tadi, yaitu tentang pentingnya persatuan dan persaudaraan. Jadi kalau tadi bagaimana, yaitu Ustadz Bakhtiar Nasir telah menyampaikan kepada kita tentang wajibnya al-i'tisam bihablillah, dan tidak bolehnya kita berpecah belah, yaitu adamut tafarruq. Beliau bacakan kepada kita firman Allah dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Luar biasa ayat ini saudara. Allah yang menyatakan dalam firman-Nya, Allah yang menyatakan di dalam kitab sucinya, Allah nyatakan untuk kita semua, untuk orang yang beriman, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, kepada tali Allah. Jadi kita diwajibkan oleh Allah, siapapun orang beriman, untuk selalu berpegang teguh kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada hukum Allah, kepada aturan Allah, kepada ketetapan Allah, dan gak boleh kita berpecah belah di dalam menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraqu, jangan sekali-kali kamu bercerai-berai.
Makanya saya mau tanya semua yang ada di sini, jawab yang kompak. Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap bersatu dalam iman? Siap bersatu dalam Islam? Siap bersatu dalam ihsan? Siap bersatu menegakkan hukum Allah? Takbir! Sallu ala nabi. Saudara, bersaudara dan bersatu itu bukan hanya sumber kekuatan. Sekali lagi, bersaudara dan bersatu itu bukan hanya sumber kekuatan, tapi ada yang tidak kalah dahsyatnya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyatakan kepada kita semua, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Nabi yang menyampaikan untuk umat Islam, alaikum bil jamaah, wajib atas kamu sekalian, hei umat Islam, hei orang yang beriman, bil jamaah, untuk selalu bersama, bersaudara, bersatu. Kita diwajibkan oleh Allah untuk bersatu, diwajibkan untuk membangun kebersamaan. Kenapa, saudara? Nabi menyampaikan sebabnya, fa inna yadallahi ma'al jamaah, karena sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Jadi saudara, persaudaraan dan persatuan bukan hanya sekedar sumber kekuatan, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daripada pertolongan Allah. Saudara, sehebat apapun kekuatan kita, sebesar apapun jumlah kita, sekaya apapun harta benda kita, kalau tidak diberkahi oleh Allah, tidak mendapatkan pertolongan Allah, semua itu akan sia-sia, saudara. Tapi sekecil apapun kekuatan kita, saudara, sekecil apapun jumlah kita, selemah apapun kekuatan kita, dan sedikit apapun harta benda kita, tapi manakala Allah berkahi, manakala pertolongan Allah ada bersama kita, maka musuh sebesar apapun tidak akan pernah mampu untuk menghancurkan kita, saudara. Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Nah, kita ucapkan kepada Habib Idrus bin Hashim, Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Attas. Beliau adalah kakak kelas saya. Pada saat saya kuliah dulu di Jamiatul Malik Saud, beliau adalah kakak kelas saya. Saat ini beliau, saudara, tidak bisa terlalu lama duduk bersama kita di masjid ini. Kita doakan agar beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan tolong diberikan jalan, jangan dihalangi, agar beliau bisa segera istirahat. Sallu ala nabi. Bisa lanjut? Bisa lanjut? Nah, jadi saudara, sekali lagi saya ulangi, persatuan dan persaudaraan itu bukan hanya sekedar sumber kekuatan, tapi itu merupakan sumber pertolongan Allah, keberkahan dari Allah. Kalau kita sudah ditolong oleh Allah, saudara, sekecil apapun kita, selemah apapun kita, itu semua kelemahan bisa berubah menjadi kekuatan. Sekecil apapun kita, tetap saudara akan menghantui musuh, membuat musuh akan takut melihat kebersamaan kita. Makanya jangan pernah pecah belah, jangan pernah bercerai-berai. Yuk mari semua kita bersatu di bawah panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu saya mau tanya sekali lagi semua, siap bersatu? Siap bersaudara? Betul? Takbir! Saudara, kalau kita bersatu, tidak ada kekuatan musuh bisa menghalangi kita. Hari ini umat Islam ingin bangkit di mana-mana. Kebangkitannya mau dihalang-halangi, mana bisa.
Nggak ada kekuatan bisa, saudara, memadamkan semangat umat, memadamkan kebangkitan umat. Nggak bisa. Kita belajar dari aksi 212, saudara. Mari kita lihat. Aksi 212 itu digembosi dengan berbagai macam cara. Diteror, diancam, diintimidasi, ditakut-takuti, saudara. Bahkan nggak sampai di situ. Masyarakat ini, saudara, dibuat kacau balau dengan informasi. Bahkan ditakut-takuti, hei, jangan datang, nanti ada subversif, nanti ada pertumpahan darah, nanti ada pembunuhan. Sampai kiai-kiai didatangi, saudara. Kiai jangan datang, nanti ada sniper, nanti ada penembak-penembak gelap, nanti kiai bisa terbunuh di sana. Luar biasa. Bahkan sampai bis-bis di daerah-daerah, saudara, diancam. Kalau coba-coba mengangkut umat Islam ikut aksi 212, izinnya akan dicabut. Luar biasa. Dikembosi habis-habisan, mau dihancurkan habis-habisan, mau digagalkan habis-habisan. Tapi begitu datang saat waktunya tiba, saudara, di 212, saya mau tanya, yang hadir sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Kalau begitu usaha mereka yang menggembosi, saudara, berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Kalau begitu umat Islam, saudara, kalah atau menang? Kalah atau menang? Saya mau tanya, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha perkasa? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Apa bisa itu penguasa menggembosi kekuasaan Allah? Gak bisa. Nggak bisa. Termasuk malam ini, saudara. Malam ini, saudara, Gus Zaid ini ditelepon kanan kiri, diteror kanan kiri. Bukan hanya demo yang Anda lihat, saudara. Belum lagi masuk telepon, masuk tekanan, masuk teror untuk membatalkan acara kita pada malam hari ini, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata malam ini umat Islam kumpul, tidak? Ternyata usaha untuk menggembosi acara ini berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Kalau gitu umat Islam Surabaya, saudara, kalah atau menang? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha perkasa? Siapa maha kuat? Takbir! Angkat tangan semuanya, takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Jangan, persatuan umat jangan dihalang-halangi. Kebangkitan umat jangan dihalang-halangi. Mestinya penguasa ini melihat umat Islam bangkit di mana-mana, jangan dianggap sebagai ancaman. Mestinya ulama itu dirangkul, bukan dipukul. Ulama itu mesti dipeluk, bukan digebuk. Ulama itu mesti disayang, bukan ditendang. Kalau umarok menghargai ulama, menghargai kiai, menghargai tokoh agama Islam, negara ini akan aman. Energi umat yang begini besar gunakan untuk membangun bangsa dan negara, saudara. Betul? Betul? Ini enggak. Kebangkitan umat dicurigai sebagai ancaman. Awas anti Pancasila. Awas anti NKRI. Awas anti Bhinneka Tunggal Ika. Dikit-dikit makar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mau tanya umat Islam sekarang semua di sini, apakah kita ditakut-takuti dengan makar jadi takut? Apakah kebangkitan kita akan melemah lagi, saudara? Siap bersatu? Siap bangkit? Siap tetap berjuang? Siap melawan musuh Allah? Takbir! Sallu ala nabi. Saudara, tolong dicatat baik-baik. Para ulama, para kiai, saudara, mereka bukan sembarang manusia. Mereka itu, saudara, yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Mereka adalah golongan hamba-hamba Allah yang hanya takut kepada Allah.
Makanya kedudukan mereka dimuliakan Allah. Allah berfirman dalam ayat yang lain, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Darajat. Saudara, sekian banyak tingkat derajat ditinggikan oleh Allah. Artinya apa? Kalau ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang takut kepada Allah, mereka ditinggikan, dimuliakan oleh Allah, maka kita sebagai orang yang beriman wajib untuk memuliakan ulama yang dimuliakan oleh Allah, wajib untuk meninggikan kedudukan ulama yang ditinggikan oleh Allah, wajib untuk menghormati dan menghargai siapa saja yang dihormati dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul? Bukan ulama dikriminalisasi. Allah memuliakan mereka. Sekarang yang dimuliakan Allah mau dikriminalisasi. Ini mereka ngaji di mana? Di kandang kebo kali. Ayo saya mau tanya semua di sini, saudara, siap menghormati ulama? Siap menghargai ulama? Siap ikut para kiai yang istiqamah? Takbir! Sallu ala nabi. Dan gak sembarangan ulama kita, saudara. Mereka itu tempat rujukan kita, tempat bertanya kita. Sampai Allah kasih amanat dalam Al-Quran, faqala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir, tanya kepada ahlul Quran, tanya kepada ulama, tanya kepada fuqaha. Kalau kamu tidak mengetahui tentang sesuatu, tanya. Tanya tentang segala hal, saudara. Tanya kepada mereka. Ini perintah siapa? Saya tanya, perintah siapa? Yang menyuruh kita untuk bertanya kepada ulama siapa? Siap patuh kepada Allah? Siap taat kepada Allah? Siap bertanya kepada ulama? Siap ikut fatwa ulama? Takbir! Ikuti ulama, saudara. Umar kalau mau selamat dalam memimpin, rangkul ulama, peluk ulama, pakai fatwa ulama. Jangan majelis ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa dipakai aja enggak. Malah MUI dibilang intoleran. Ngawur ini, ngawur tidak? Ngawur tidak? Ngawur tidak? Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Siap ikut habaib? Takbir! Dan nggak sampai di situ, sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, saudara, saking tingginya kedudukan ulama, saudara, beliau ingatkan kita, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulamanya aku punya umat itu bagaikan para nabi di zaman Bani Israil. Cuman karena setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi lagi, maka para ulama itu kedudukannya seperti para nabi di zaman Bani Israel. Saking mulianya, saking tingginya, saking pentingnya, saking nggak boleh sembarangan kita permainkan kedudukan mereka, sudah. Nggak sampai di situ, sampai Nabi menambahkan lagi, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, saudara. Apa yang diwarisi? Bukan hanya mewarisi ilmunya, bukan hanya mewarisi akhlaknya, saudara, bukan hanya juga mewarisi kewajiban dakwahnya, juga harus siap untuk mewarisi segala resiko dakwah sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, dulu Nabi waktu berjuang difitnah tidak? Ulama harus siap untuk difitnah. Dulu Nabi waktu berjuang dicaci maki tidak? Ulama harus siap untuk dicaci maki. Dulu Nabi waktu berjuang dimusuhi tidak? Ulama harus siap untuk dimusuhi, saudara. Dulu Nabi waktu berjuang diusir tidak dari kota Mekah? Maka ulama-ulama istiqamah, pewaris para nabi, harus siap untuk diusir kapan saja, saudara. Al ulama warasatul anbiya. Kira-kira jelas tidak?
Ada yang protes saya. Tapi Habib kan ada ulama su. Saudara, ulama su itu bukan ulama, tapi ulama-ulamaan. Ulama-ulamaan. Kalau ulama ngajak kita ke sorga, kalau ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Nah, saya mau tanya orang Surabaya, mau diajak ke sorga-sorgaan apa ke sorga? Betul. Jadi mau ikut ulama-ulamaan atau ikut ulama? Siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Takbir. Sekarang bicara tentang ulama dan kiai, saudara. Mari kita lihat. Saudara, jauh sebelum penjajah Belanda datang, Jepang datang. Jauh sebelum Indonesia lahir. Jauh sebelum NKRI ada. Jauh sebelum Pancasila dikenal orang. Jauh, saudara, sebelum Bhinneka Tunggal itu dikenal orang. Saudara, ulama-ulama sudah datang ke Indonesia menyebarkan Islam. Bagaimana kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit, saudara, semua berubah menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Apakah itu kerajaan Mataram atau itu kerajaan Demak dan lain sebagainya, saudara. Itu perjuangan ulama. Para habaib datang ke negeri ini bersama para ulama menyebarkan Islam, saudara, termasuk di masjid yang kita ada pada malam hari ini, yaitu Sunan Ampel, Raden Rahmatullah, saudara, yang dulu diundang oleh Prabu Brawijaya, saudara, untuk apa? Untuk mengobati penyakit masyarakat yang ada di wilayah Jawa Timur. Saat itu Prabu Brawijaya, saudara, sebagai Raja Mojopahit, kewalahan. Di mana-mana ada perjudian, di mana-mana ada orang mabuk-mabukan, di mana-mana ada pelacuran, saudara. Tingkat kerusakan masyarakat, khususnya para bangsawan, khususnya para hulu balang kerajaan, sampai sudah terlalu parah. Akhirnya Prabu Brawijaya, saudara, atas saran istrinya mengundang keponakan sang istri yang kita kenal saat ini dengan Raden Rahmatullah dengan julukan Sunan Ampel. Sunan Ampel tidak datang sendiri, datang dengan ayahnya, saudara. Ayahnya turun di Tuban, berdakwah di Gresik, saudara. Maulana Malik Ibrahim, sementara Raden Rahmatullah dibawa ke tempat ini berdakwah, dapat tugas khusus. Bagaimana hulu balang kerajaan itu, saudara, supaya tidak sabung ayam, supaya tidak berjudi, supaya tidak berzina, supaya tidak melakukan berbagai macam kemunkaran. Dan Sunan Ampel berhasil, saudara, menyadarkan para bala tentara kerajaan, bahkan di antara mereka banyak yang masuk Islam. Itu perjuangan ulama sebelum Indonesia lahir, sebelum NKRI ada, sebelum Pancasila ada, sebelum Bhinneka Tunggal Ika ada, sebelum UUD 45 ada, saudara. Jangan coba-coba menghapus fakta sejarah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Begitu datang penjajah Portugis, penjajah Spanyol, penjajah Belanda, ulama tidak diam, saudara. Ya, kerajaan-kerajaan boleh tumbang, kesultanan-kesultanan boleh tumbang, tapi ulama-ulama kita tidak ada yang tumbang, saudara. Mereka terus membangun pesantren-pesantren di mana-mana, mencerdaskan umat, mencerdaskan rakyat, mengajarkan mereka cara membaca, cara menulis, membentengi akidah mereka, mengajarkan mereka syariat Islam, dibentengi di mana-mana, saudara. Kalau tidak ada perjuangan ulama, 350 tahun kita dijajah oleh penjajah Kristen. Ini bangsa bisa jadi Kristen semua, saudara. Tapi 350 tahun kita dijajah oleh penjajah Kristen, umat Islam tetap mayoritas. Sampai Belanda angkat kaki dari negeri ini, umat Islam tetap 90% di Republik ini, saudara. Apa saat itu NKRI sudah ada? Apa Pancasila sudah ada? Apa Bhinneka Tunggal Ika sudah ada? Apa tentara sudah lahir? Apa polisi sudah ada? Belum ada, saudara. Ulama yang pimpin umat, saudara. Catat dalam sejarah, di zaman penjajahan Belanda dan Jepang, saudara, di setiap provinsi, di mana-mana, saudara, itu para kiai kita di siang hari membuka kitab, mengajar ilmu dan adab kepada masyarakat. Tapi di malam hari mereka ajak kaum santri panggul senjata, saudara,
untuk menyerang pos-pos keamanan penjajah di mana-mana, saudara. Di Jawa Barat, saudara, contohnya di era Bogor ada Mama Bakri, ada Mama Abdullah bin Nuh, ada Mama Falak, ulama-ulama pejuang. Di Tasik, saudara, satu pesantren dengan para kiainya dipimpin oleh almarhum Kiai Haji Zainal Mustafa melawan tentara Jepang sampai mereka semua dibunuh, pondok pesantrennya dibakar, istrinya dan putri-putrinya disembelih, saudara. Kemana tentara? Belum ada. Kemana polisi? Belum ada, saudara. Jangan dihapus perjuangan ulama, jangan dihapus jasa para kiai. Mereka yang mempertahankan republik ini, mereka yang mempertahankan negara ini, mereka yang mengusir penjajah, saudara. Bahkan begitu tentara Jepang masuk, mereka perang habis-habisan, mereka usir Jepang. Bahkan begitu Belanda mau balik lagi kemari, saudara, justru Nahdlatul Ulama mengeluarkan risalah jihad pada tanggal 22 Oktober yang kemudian disambut oleh Bung Tomo, dan terjadilah peristiwa 10 November. Kiai-kiai dan para santri dari pondok pesantren turun ke Surabaya untuk usir penjajah, saudara. Takbir, takbir. Saya tanya, kalau gitu jasa ulama besar tidak? Jasa kiai besar tidak? Jasa NU besar tidak? Jasa ulama besar tidak? Takbir. Enggak sampai di situ, saudara. Bahkan di tahun 1965 begitu PKI merongrong republik ini, saudara, mereka sembelih kiai kita, mereka bakar pondok pesantren kita, jenderal-jenderal kita diculik, disembelih, saudara, dimasukkan ke lubang buaya oleh mereka. Lagi-lagi, saudara, umat Islam, NU-nya, Bansernya, Ansornya, Muhammadiyahnya, Persisnya, Wasliyahnya, Al-Irsadnya, Robitohnya, Jamiat Khairnya, semua rame turun-turun ke jalan, saudara, untuk perang melawan PKI di mana saja berada. Takbir. Andai kata ulama tidak turun, kiai tidak turun, saudara, TNI nggak mampu menghadapi PKI. 7 jenderalnya udah keok mati, saudara. Jangan lupa, TNI udah kocar-kacir, polisi kocar-kacir. Kalau ulama tidak turun tangan, saudara, hancur negeri ini. Begitu sama tanya sekali, kalau gitu jasa para ulama besar tidak? Jawab yang kompak, jasa kiai besar tidak? Jasa santri besar tidak? Tahu-tahu sekarang udah merdeka, udah enak, polisi pakai punya bintang, jenderal punya bintang. Tahu-tahu sekarang ulama dikriminalisasi. Tahu-tahu ulama dimakarisasi. Tahu-tahu ulama disebut anti NKRI. Lu belajar NKRI dari mana, Tong? Kalau nggak ada ulama, nggak mungkin dia kenal NKRI, betul? Betul. Saudara, tolong catat, itu kata NKRI itu perjuangan ulama, itu perjuangan Masyumi, saudara. Perjuangan Masyumi pada saat negeri kita menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. NU-nya, Muhammadiyahnya gabung di Masyumi, saudara. Kemudian sama-sama mereka berjuang di konstituante, saudara, di parlemen. Akhirnya diajukan oleh Pak Nasir, saudara, yang ketika itu terkenal Bapak Muhammad Nasir, saudara. Beliau ajukan mosi integral, akhirnya diterima oleh seluruh anggota parlemen. Mulai saat itu Republik Indonesia Serikat bubar dan berganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Berarti jasa siapa? Jasa siapa? Jasa siapa? Dulu kita nggak ada tentara, nggak ada polisi. Dulu adanya Laskar Hizbullah, laskar, saudara, laskar Islam yang ada, saudara. NU punya laskarnya, ada Ansornya, ada Bansernya, saudara. Muhammadiyah juga punya laskarnya. Mereka bergabung menjadi Laskar Hizbullah. Kemudian laskar-laskar ini digabung menjadi TKR, saudara, Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian berubah lagi menjadi TRI, Tentara Rakyat Indonesia. Dan sekarang berubah menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Siapa yang bangun? Yang bangun seorang ustadz dari Madrasah Ibtidaiyah di Yogyakarta, namanya
Sudirman. Subhanallah, ternyata Jenderal Sudirman itu siapa? Ustadz ibtidaiyahnya aja bisa bikin tentara, apalagi kiai ya saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi tentara polisi jangan kurang ajar sama kiai kualat. Betul? Kira-kira jelas tidak? Tentara dan polisi harus bersama habaib, harus bersama ulama, harus bersama kiai, menjaga NKRI, menjaga Pancasila, menjaga UUD 45, menggandang kebangkitan PKI, dan hancurkan saudara siapa saja yang ingin menghancurkan Indonesia. Betul? Takbir. Maka itu saya tanya sekali lagi, kalau gitu jasa ulama besar tidak? Besar tidak? Besar tidak? Jadi kalau saat ini ulama dibilang anti NKRI, kurang ajar tidak? Ulama dibilang anti Pancasila, kurang ajar tidak? Ulama dibilang anti Bhinneka Tunggal Ika, kurang ajar tidak? Mana tuh orangnya? Kira-kira jelas gak? Ini kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas gak? Paham semua? Yang udah paham boleh pulang. Udah malam. Paham belum? Belum, gagal paham ente. Masya Allah, mudah-mudahan semua paham. Saya sengaja saudara, saya sampaikan ini. Saya nggak terima kalau ulama dimarginalkan. Saya tidak terima kalau kiai dimarginalkan, saudara. 10 tahun terakhir ini, saudara, sakit hati kita, saudara. Ulama dihina-hina, ulama dicela-cela oleh kaum liberal, oleh kaum sekuler. Ulama dibilang ketinggalan zaman, ulama dibilang saudara ortodok, ulama dibilang konservatif, selalu dihina, selalu dilecehkan, saudara. Bahkan saudara, mereka sebarkan isu dan fitnah. Apa mereka bilang? Umat Islam sudah tidak tunduk kepada ulama. Ulama sekarang sudah tidak dihormati oleh umat Islam. Ulama sekarang sudah tidak punya pengaruh. Ulama sekarang ini, saudara, udah nggak dihargai oleh umat Islam. Dan berapa banyak umat Islam yang terpengaruh dengan fitnah semacam itu, saudara. Betul? Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan mereka fitnah, ulama sekarang udah nggak mungkin bisa satukan umat. Umat Islam nggak mungkin bisa bersatu. Terlalu banyak organisasinya, terlalu banyak partai politiknya, terlalu banyak ormasnya, terlalu banyak majelisnya. Mana mungkin mereka bisa bersatu, dan mana mungkin ulama bisa menyatukan mereka. Dihina, dilecehkan, direndahkan, saudara. Dan ulama cuma dijadikan sekrup, saudara. Kalau ada ribut-ribut, ulama dipanggil, disuruh jadi belangwer, saudara. Suruh padamkan itu api kebakaran, saudara. Betul? 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 Tapi alhamdulillah, dengan aksi 212 ada pertolongan Allah. Maka itu tadi, saudara, kalau kita bersatu, Allah tolong kita. Yang kita nggak bisa kerjain, Allah yang selesaikan, saudara. Mari kita lihat. Begitu di mana-mana sudah mengatakan nggak mungkin umat Islam bisa bersatu, nggak mungkin umat Islam ini, saudara, begitu banyak kelompoknya, mustahil bersatu. Dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, saudara, Allah berikan minhatun ilahiyah melalui aksi 212. Hampir 8 juta umat Islam dari berbagai macam aliran, berbagai macam madhab pemikiran, saudara, berbagai macam ormas, berbagai macam partai, mereka turun untuk tujuan yang sama ke Jakarta, saudara. Mereka di sana nggak bertanya, oh kamu FPI, kamu NU, kamu Muhammadiyah. Enggak, kamu Muslim, saya Muslim. Kita datang untuk sama-sama bela Islam. Takbir. Indah tidak? Sekarang saya tanya, ternyata umat Islam bisa bersatu tidak? Jawab yang kompak, ternyata bisa bersatu tidak? Bisa bersatu tidak? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir. Siapa yang menyatukan hati kita? Siapa yang maha menyatukan? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala nabi. Siapa bilang, saudara, umat Islam nggak bisa disatukan? Artinya dengan peristiwa 212, di satu sisi itu minhah ilahiyah, anugerah Allah buat kita, tapi di sisi lain kita dicambuk oleh Allah. Artinya dicambuk apa? Jangan mau dibohongi kalau nggak bisa bersatu.
Jangan mau dibodohi kau nggak bisa bersatu. Selama ini kau bukan nggak bisa bersatu, tapi kau diadu domba terus oleh musuh. Betul? 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 Maka itu saya mau tanya nih sekarang ini, mau diadu domba lagi tidak? Mau diadu domba lagi tidak? Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang bersama? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, yang kedua, saudara, ulama udah nggak dihormati oleh umat Islam. Siapa bilang? Saudara, datangnya umat Islam pada 212 karena banyak sekali habaib, banyak sekali kiai, banyak sekali ulama yang ngajak santri-santrinya ikut turun. Betul? Kalau nggak diajak ulama, nggak diajak habaib, nggak diajak kiai, mana mereka turun? Jangan lupa, saudara. Makanya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, saudara, setelah peristiwa 4.11, bukan 212, baru 4.11 nih. Apa dia katakan di TV, saudara? Di salah satu channel dia katakan, saya tidak sangka ternyata umat Islam masih taat patuh kepada komando ulamanya. Takbir! Itu baru 4.11, belum 212, saudara. Nah, ternyata saya tanya, ternyata umat Islam Indonesia masih cinta ulama tidak? Masih cinta kiai tidak? Masih cinta habaib tidak? Siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Siap ikut habaib? Takbir! Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Jadi saudara, kebesaran Allah itu nggak bisa digembosi oleh siapapun. Makanya kita mesti percaya dengan pertolongan Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu sekalian betul-betul menolong Allah, membela Allah, menegakkan agama Allah, pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Ini janji Allah, saudara. Saya tanya, siapa yang berfirman? Siapa yang berjanji? Percaya dengan janji Allah? Apakah Allah berdusta? Apa Allah berbohong? Apa Allah mengingkari janji? Tidak. Innallaha la yukhliful. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya, saudara. Yakin dengan janji Allah, pertolongan Allah akan datang kepada kita semua, saudara. Makanya jangan pernah takut lagi, saudara. Saya nggak mau lihat lagi umat Islam di Indonesia dimarginalkan, dipinggirkan, dihina-hina. Enggak, saudara. Apalagi ulamanya, apalagi kiainya. Sakit hati ini, saudara. Berapa banyak oknum-oknum pejabat kalau ngelihat kiai apa dia bilang, kiai bisanya cuma ngasih proposal doang, minta bantuan. Sakit hati ini, saudara. Kurang ajar. Kau mau bantu kiai, silakan kau bantu. Kau nggak mau bantu juga nggak apa-apa. Tapi bukan hakmu menghina ulama, menghina kiai. Sebagai kiai proposal, kurang ajar. Ngebantu tidak seberapa, saudara. Ulama dihinakan. Makanya saya minta kepada kiai, para ulama, hati-hati kalau mengajukan proposal kepada para pejabat. Hati-hati, saudara. Banyak akhlak mereka tidak baik. Di mana-mana mereka sebut-sebut, itu kiai anu, kiai anu, kiai anu, itu kiai proposal. Saya yang bantu. Kalau saya nggak bantu, dia nggak bisa apa-apa. Kurang ajar. Saya nggak terima ulama dihina begitu. Saya nggak terima kiai dihina begitu, saudara. Tidak. Maka itu yuk mari kita berjuang di izil Islam wal muslimin, saudara, untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin, saudara. Nggak boleh lagi ada yang hina ulama, nggak boleh lagi ada yang hina kiai. Negara ini harus berterima kasih kepada ulama, berterima kasih kepada kiai, berterima kasih kepada pondok-pondok pesantren. Bukan mengkriminalisasi mereka, bukan membakarisasi mereka, bukan menterorisasi mereka, bukan menuduh mereka anti NKRI, anti Pancasila, tapi rangkul mereka, ajak mereka untuk membangun negara dan bangsa. Betul? Takbir. Nah, maka itu, saudara, kami sudah sampaikan di Jakarta. Saya sudah sampaikan kepada bapak-bapak menteri, disampaikan ke bapak presiden, kami sampaikan juga ke DPR RI. Saudara, ada 3 perkara yang harus diperhatikan oleh umaro, oleh pemerintah. Pertama, jangan biarkan Islam dihina. Jangan biarkan Islam dihina. Jangan. Kalau ada yang menghina Islam, tangkap, hukum dia. Nggak boleh penista Al-Quran dilindungi, saudara.
Nggak boleh penghina Islam dilindungi, saudara. Nggak boleh melecehkan ulama dilindungi, saudara. Itu yang pertama. Jangan biarkan Islam dihina. Setuju? Dan yang kedua, jangan beri ruang sedikit pun juga kepada PKI untuk bangkit kembali. Gak boleh, saudara. Saya mau tanya dulu, saudara, dulu tahun 48 dan tahun 65, saat PKI itu berontak, saudara, saya tanya dulu, yang nyembelih kiai siapa? Ayo jawab yang keempat, yang nyembelih kiai siapa? Yang bantai santri siapa? Yang bakar pesantren siapa? Dulu yang ngelarang pengajian siapa? Sekarang ada mau ngelarang lagi. Jangan-jangan saya nggak peduli siapapun yang mau ngelarang pengajian macam ini, saudara. Mau itu ormas, mau itu pejabat, mau itu tentara, mau itu polisi, mau itu pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, patut dicurigai sebagai takbir. Nggak ada umat Islam melarang pengajian, saudara. Kok pengajian dilarang? Habib, kok masjid Ampel dilarang? Cina kafir lo diemin. Betul? Nggak ada yang demo, saudara. Cina kafir datang nggak di demo, Habib mau datang di demo. Kadal kebon. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Ayo saya tanya sekali lagi dulu, yang musuhi kiai siapa? Yang musuhi ulama siapa? Yang bantai santri siapa? Yang bakar pesantren siapa? Kalau PKI dibiarkan bangkit kembali, diam atau lawan? Diam atau lawan? Siap ganyang PKI? Takbir! Sallu ala Nabi. Ciri PKI gampang, saudara. Satu, benci sama habaib dan ulama. Catat itu, sudah. Jadi kalau ada orang ngaku saya ahlus sunnah terus benci sama habaib, lu PKI. Dari mana datangnya lu ahlus sunnah? Betul? Ada orang ngaku saya NU ahlus sunnah tapi benci sama habaib, lu PKI. Nggak ada NU benci habaib, betul? NU adalah organisasi Islam berdasarkan ahlus sunnah wal jamaah, betul? Dibangun oleh Hadratus Syekh Wali min Auliyaillah Kiai Haji Hasim Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa anna jami'an, betul? Betul? Saudara, NU tidak mengajarkan untuk benci kepada habaib, betul? Tidak mengajarkan benci kepada ulama, betul? Tidak mengajarkan untuk bubarkan pengajian, betul? Yang benci habaib, benci kiai, bubarin pengajian, NU atau PKI? Takbir! Hati-hati, sekarang banyak orang nyatut-nyatut nama, saudara. Nyatut-nyatut nama, ngaku ahlus sunnah, ngaku NU, nggak taunya? Nggak taunya? Nah, sekarang saya mau tanya orang Surabaya, takut gak sama PKI? Nah, jadi kalau begitu saya tanya, kita meminta kepada pemerintah, jangan beri ruang bagi bangkitnya PKI. Setuju? Takbir! Dan yang ketiga, ini sudah kita sampaikan ke pemerintah, saudara. Yang ketiga, jangan menjual Indonesia kepada penjajah asing dan asing, saudara. Nggak boleh negeri ini dijual kepada asing maupun asing, betul? Betul? Di Indonesia ini masih banyak orang pintar, betul? Tapi sungguh pun begitu banyak orang pintar jadi pengangguran, betul? Pengangguran masih banyak di negeri kita. Kenapa orang-orang ribuan jutaan dari Cina dimasukkan ke Indonesia untuk merebut lapangan kerja pribumi? Kurang ajar. Pribumi tidak boleh dimiskinkan, betul? Pribumi tidak boleh dimelaratkan, betul? Indonesia tidak boleh dijual ke penjajah asing dan asing, betul? Siap bela Indonesia, siap jaga NKRI. Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, karena itu, saudara, saya mau tanya semua, jujur. Kalau pemerintah tidak membiarkan Islam dihina, bagus tidak? Kalau pemerintah tidak membiarkan PKI bangkit kembali, bagus tidak? Bagus. Kalau pemerintah tidak menjual Indonesia kepada penjajah asing dan asing, bagus tidak? Bagus. Kalau pemerintah sudah bagus, apa perlu kita demo? Tidak. Apa perlu kita unjuk rasa? Tidak. Apa perlu kita revolusi? Tidak. Nggak perlu, saudara. Nggak perlu.
Kalau pemerintah udah bagus, silakan pemerintah mimpin. Kiai mau buka kitab ngajar santri, betul? Kiai mau urus pesantren, betul? Kiai nggak bakal turun ke jalan, betul? Betul? Nah, sekarang sebaliknya saya tanya, kalau ternyata pemerintah yang kita berikan amanat membiarkan Islam dihina, membiarkan PKI bangkit kembali, saudara, dan membiarkan negara ini dijual kepada penjajah asing dan asing, saya tanya, apa perlu kita demonstrasi? Apa perlu kita unjuk rasa? Apa perlu kita revolusi? Takbir! Takbir! Makanya pemerintah hati-hati. Kalau Islam dihina Anda biarkan, penista Al-Quran Anda lindungi, penista Al-Quran Anda tidak jebloskan ke penjara. Jangan salahkan umat Islam kalau besok mereka gerakan revolusi dari Sabang sampai Merauke, sudah. Takbir! Siap revolusi! Siap revolusi! Angkat tangan ke atas, siap revolusi! Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi! Insyaallah. Jangan salahkan ulama. Ulama ini pemberontak anti NKRI. Enggak. Kalau pemerintah baik, kami bela pemerintah. Kami patuh kepada pemerintah. Apalagi kita ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah diajarkan nggak boleh berontak kepada pemerintah, saudara. Selama pemerintah masih bisa diperbaiki, nggak boleh kita berontak. Nggak boleh. Kita nih ahlus sunnah wal jamaah, sami'na wa ata'na kepada pemerintah. Kami siap taat, kami siap dengar, siap patuh. Nggak usah khawatir. Enggak, kami nggak mau berontak. Yang penting itu kami minta, jangan biarkan Islam ini dihina, jangan biarkan PKI itu bangkit kembali, dan jangan biarkan Indonesia dijual kepada asing maupun asing, saudara. Betul? Jangan umat Islam mau terapin hukum Islam dibilang intoleransi. Umat Islam nggak mau pilih pemimpin kafir dibilang anti NKRI. Kok kurang ajar betul, saudara. Orang Kristen mau pilih pemimpin Kristen, silakan. Orang Buddha mau pilih pemimpin Buddha, silakan. Enggak pernah kita protes, betul? Giliran saudara kita di Jakarta umat Islam mau pilih pemimpin Islam, kenapa disalah-salahin? Kenapa difitnah? Kenapa dimakarisasi? Kenapa diterorisasi? Saudara kurang ajar. Nah, maka itu saudara, demi Allah, kami tidak akan mundur, saudara. Enggak. Ada yang nanya, Habib, bagaimana pemeriksaannya di kepolisian? Saya punya 15 perkara. Setiap perkara ada 3 pasal. 3 pasal kali 15 perkara, 45 pasal. Jangan-jangan gara-gara ceramah di Masjid Ampel malam ini nambah 1 pasal lagi. Loh kok bisa begitu, Habib? Nah bagaimana nggak bisa begitu? Ini sekarang di negeri kita nih, kalau ada semut lewat nih, ditanya sama petugas, semut, diinjak nggak sama Habib Rizik? Terus semut bilang, diinjak, lapor. Semut bilang, ya tapi kan Habib nggak sengaja, udah lapor. Bayangin, sampai semut aja disuruh lapor. Tapi saya mau tanya, takbir! Takbir! Enggak, kita enggak peduli, saudara. Jangankan 15 perkara, 1.500 perkara silahkan digelar. Saudara, yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Kita tidak akan mundur selangkah juga, saudara. Takbir! Takbir! Habib hati-hati nanti dibunuh. Takut. Saudara, dulu Nabi waktu lagi berjuang mau dibunuh gak sama musuh? Dikejar gak? Diperangi gak? Ulama yang manapun kalau mau berjuang di jalan Allah, dan ulama yang atqiya warasatul anbiya, saudara, mereka tidak akan pernah takut dengan segala ancaman. Maka itu saya mau ingatkan kepada umat Islam, jangan pernah mundur. Walaupun Habibnya dibunuh, kiainya dibunuh, ustadznya dibunuh, gus-gusnya dipenjara semua, umat Islam tetap harus bangkit, tegakkan yang hak, bela Islam, tegakkan hukum Allah, saudara. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi.
Malam hari ini seorang Habib dibunuh saudara karena bela Islam. Besok ribuan Habib yang lainnya akan bangkit kembali melanjutkan perjuangan. Takbir. Malam hari ini seorang kiai saudara, seorang ulama dibunuh karena bela Islam. Besok ribuan kiai, ribuan ulama akan bangkit untuk melanjutkan perjuangan. Takbir. Takbir. Saya mau tanya kepada semua yang ada di sini saudara, yang berjuang mati, yang nggak berjuang jawabnya semangat dong. Yang berjuang, yang nggak berjuang, yang berjihad, yang tidur, yang bergerak, yang ngumpet di kolong tempat tidur, yang berani, yang takut, yang berteriak, yang diam, yakin, yakin, yang lapar, yang kenyang, yang miskin, yang kaya, rakyat, pejabat, modar. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Kenapa mesti kita takut dengan kematian? Betul? Nah, sebelum saya akhiri saudara, saya ingin memberikan satu amunisi untuk anda semua. Siap? Betul? Mari kita perhatikan firman Allah ini saudara. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala la tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Sadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini saudara. Tahu apa Allah katakan dalam ayat ini saudara? Allah nyatakan la tahinu, orang beriman, orang Islam, la tahinu, jangan kau merasa lemah, jangan kau merasa tidak berdaya, jangan kau merasa tidak kuasa, tidak kuat. Fiftiqa'il qaum, di dalam mengejar dan menghadapi musuh-musuhmu. Jangan Allah larang, jangan merasa lemah, jangan merasa enggak berdaya. Terus Allah kasih rahasia kepada kita. Allah bongkar rahasia musuh saudara. Apa kata Allah? In takunu ta'lamun, jika kamu merasa sakit saat melawan musuh, fa innahum, sesungguhnya musuh-musuhmu itu ya'lamuna kama ta'lamun, sakit juga seperti sakitnya kamu. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, bahkan kamu masih punya harapan dapat ridho Allah, dapat surga Allah. Ini yang mereka nggak punya harapan saudara. Allah kasih tahu kita, kalau kita sakit lawan musuh, musuh lebih sakit dari kita saudara. Kita pusing, musuh lebih pusing. Kita pusing mikirin musuh, musuh lebih pusing lagi. Kadang-kadang kita bergetar, sedikit takut lawan musuh, musuh lebih takut dari kita saudara, sampai terkencing-kencing. Percaya gak? Percaya gak? Jadi kenapa kita mesti takut lawan musuh saudara? Oh Habib, musuh kan bisa nyulik kita, ya kan kita bisa nyulik musuh juga. Habib, musuh bisa melukai kita, kita juga bisa melukai musuh. Habib, musuh bisa bunuh kita, kita bisa bunuh musuh. Betul? Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Saudara, pistol Colt itu pelurunya cuma 6, betul? Kalau ditembakin belum tentu semuanya meletus, belum tentu semua meletus. Jangan-jangan meletus di tangan saudara. Kenapa mesti takut? Oh enggak Habib, pistolnya bagus, meletus semua. Kalau meletus semua belum tentu kena semua saudara. Betul? Apa tiap tembakan pasti kena kita? Belum tentu. Yo tapi ini penembak gitu Habib, pasti kena. Kalau kena belum tentu mempan saudara. Betul? Betul? Wah ada yang ngomong anak muda, Habib kalau begitu ajarin ilmu kebal dong. Saya jawab, lu kalau kebal sahidnya kapan goblok?
Lu mau kebal apa mau mati syahid? Betul? Ayo saya tanya, mau kebal apa mati syahid? Kebal apa mati syahid? Makanya jangan nanya ilmu kebal. Tapi kalaupun kena belum tentu mempan dengan kehendak Allah. Betul? Kalaupun mempan belum tentu mati. Betul? 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 Kalaupun mati cuma 6 orang yang mati, sisanya serbu yang punya pistol habisin. Mau kemana lu? Betul? Maka itu saya tanya umat Islam, apa perlu takut sama musuh? Siap berjuang, siap mati di jalan Allah. Takbir. Malam hari ini seorang pemuda Islam mati karena bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam akan bangkit kembali untuk menegakkan Islam di Indonesia, saudara. Takbir. Angkat tangan pemuda. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Baik, saya tanya sekali lagi sebelum saya akhiri semua. Cinta ulama? Cinta habaib? Cinta kiai? Kalau Umaro merangkul ulama dan habaib, senang tidak? Kalau ulamanya bagus, perlu demo tidak? Kalau ulamanya bagus, siap umaroknya bagus, siap patuh kepada umarok. Betul? Jadi biarkan di sini, ini intel-intel banyak nih, lu rekam semua ya. Mana intel? Mana intel? Lu rekam. Jangan rekam dipotong-potong, laporan ke atasan beda lagi. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Kasih tahu kepada atasan mereka, kalau umarok baik, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami ahlus sunnah, kami bukan pemberontak. Betul? Betul? Tapi kalau pemerintah coba-coba neken Islam, saudara, menghancurkan Islam di negeri ini, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Walaupun harus mati bersimpah darah, kita akan tetap tegakkan Islam di bumi Indonesia, saudara. Takbir. Nah sekarang mari kita baca suratul Fatihah bibarakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bijahi Sunan Ampel, saudara. Sahib hadal gabar wa mahaulahu min ahlil kubur. Ala anallah subhanahu wa ta'ala an yansurul Islam wal muslimin wa yu'izzal Islam wal muslimin wa an yugawiyal Islam wal muslimin ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Saudara, sebagaimana tema kehadiran kita pada malam hari ini, yaitu kita merajut ukhuwah untuk menegakkan Islam dalam bingkai NKRI. Kita akan memperjuangkan penerapan syariat Islam di Indonesia dengan jalan konstitusional. Nah, maka itu saya tanya semua yang ada di sini, siap bersaudara? Siap bersatu? Siap tegakkan syariat? Siap bela agama? Siap bela Islam? Siap bela negara? Siap bela NKRI? Hidup Islam! Hidup NKRI! Takbir! Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Lanjut. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri
Ya Allah, salatullah Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah salatullah Ilahi kfir wa akrimna binal matalib minna. Ilahi kfir wa akrimna binal matalib minna wa dafi masaatin anna bi ahlil badri ya Allah salatullah وصل على النبي البر بلا عد ولا حسر وصل على النبي البر بلا عد ولا حسر وآل سادة غر بأهل البدر Ya Allah salat Ya Ghaffarul Dhunub wa ya Sattarul Uyub wa ya Mufarrijal Kurub wa ya Muqallibal Qulub Ya Rabb salatullah salam Ighfir lana dhunubana واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا على دينك إلهنا يا رب العالمين صلاة الله ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تقتمنا وبلغ مقاصدنا وحسن مرادنا وحقق آمالنا وأحسن عاقبتنا واصلح نياتنا وألف بين قلوبنا يا رب واجعلنا مؤمنين متحبين إلهنا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين على ياسين على ياسين Sallu ala Nabi. Saudara, sebelum saya akhiri perhatikan semua. Tidak apa-apa, biar yang udah terlanjur diri nggak apa-apa. Tolong tenang. Saya punya permintaan. Tolong doakan kami yang di Jakarta. Jangan ada yang bersuara, jangan, panitia nggak usah bersuara. Saudara, tolong doakan kami karena pada tanggal 19 April ini ada pilkada di Jakarta. Saya bukan orang partai politik, saya bukan politisi, saya nggak ikut partai politik yang manapun, dan saya bukan juru kampanye calon yang manapun. Tapi bagi saya dan kawan-kawan di Jakarta, pertempuran pada tanggal 19 April ini bukan pertempuran antara Anies dan Ahok, bukan saudara.
Tapi ini merupakan pertempuran antara hak dan batil. Ini pertempuran antara pembela Islam dengan penista Islam. Dan ini merupakan pertempuran antara ulama yang istiqomah, yang didukung oleh umat Islam, dengan umaro yang dengan sengaja mendukung penista agama untuk menjadi pemimpin Jakarta yang dimodali oleh para konglomerat kafir di Republik ini, saudara. Ini tragedi politik di negara Indonesia. Belum pernah terjadi. Bagaimana, saudara, perangkat negara menjadi tim sukses calon kepala daerah. Udah gitu penista agama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang kami lawan, saudara, besok ini bukan Ahok, bukan. Kami melawan seluruh perangkat negara yang memaksakan kehendak untuk dia menjadi pemimpin Jakarta. Dan kami melawan kekuatan para pemodal konglomerat yang dikenal sebagai 9 naga, yang begitu sombong dan angkuh. Mentang-mentang mereka terkaya di Indonesia, mentang-mentang mereka punya duit, mereka beli perangkat negara ini, saudara. Mereka beli oknum-oknum TNI, oknum-oknum polisi. Mereka beli, saudara, seluruh perangkat yang ada untuk memenangkan si kafir. Demi Allah, kami para habaib dan ulama tidak akan mundur. Kami akan berjuang untuk merebut Jakarta, saudara. Dan kabar gembira untuk Anda, saat ini hasil survei, hasil debat, hasil dakwah para ulama, hasil sosialisasi, saudara, insya Allah calon gubernur muslim, kalau tidak dicurangi, akan menang 80% di Jakarta. Calon gubernur muslim di Jakarta saat ini tidak bisa dikalahkan kecuali dengan kecurangan, saudara. Maka itu tolong doakan kami, dan kami akan siaga pada tanggal 19. Sebab, perhatikan baik-baik, para pemodal ini sudah keluar duit triliunan. Mereka bayar preman, mereka bayar mafia, mereka bayar oknum-oknum pejabat-pejabat untuk memenangkan si penista agama. Kalau kemudian tanggal 19 calon gubernur muslim itu menang, mereka akan marah, mereka akan ngamuk. Nggak mungkin mereka diam, triliunan mereka sudah rugi, saudara. Maka itu kami akan siapkan laskar-laskar kami, jawara-jawara kami, baik dari Jakarta, dari Jawa Barat, maupun dari Banten, saudara, juga dari Jawa Timur, dan yaitu Madura. Sudah. Kami akan ajak ke Jakarta pada tanggal 18 April untuk menjaga keamanan Jakarta tanggal 19 April, saudara. Siap jaga Jakarta? Siap jaga Jakarta? Takbir! Kalau kita diumumkan menang dalam quick count, dalam waktu 3 jam, kemudian tiba-tiba preman mereka, mafia mereka mau nyerbu, saudara, kantor kecamatan atau kantor kelurahan untuk membakar barang bukti kemenangan calon kita, kita akan hadapi mereka, saudara. Nah, karena itu tolong, Anda bisa datang, silakan datang yang punya nyali. Yang nggak punya nyali jangan. Dan kalau mau datang, tulis wasiat buat keluarga. Setuju? Tapi bagi mereka yang tidak bisa datang, tolong doakan kami yang di Jakarta. Setuju? Siap rebut Jakarta? Siap ambil alih Jakarta? Takbir! Ada mengatakan, Habib, ini Surabaya, kenapa bicara Jakarta? Jakarta adalah ibu kota yang harus seluruh warga Indonesia peduli, termasuk orang Surabaya, betul? Arek-arek Surabaya siap ke Jakarta? Siap bela umat Islam? Siap jaga Jakarta? Saya mau tanya, kalau Jakarta diganggu, siap lawan? Siap habisi mereka? Ayo bangun semua, angkat tangannya, takbir, 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 sallu ala nabi. Kita minta kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf untuk baca doa. Habib, semua tenang, kita baca doa, sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim.